kelas kita itu termasuk apa? Kelas ini adalah termasuk juga tempat tinggal kalian selain ada di rumah. Bukan hanya waktu di rumah saja, bukan hanya waktu di sekolah saja kalian harus membersihkan tempat-tempat yang kalian bersihkan. Nah, Pak Guru mau tanya. Kalian sudah kelas berapa ini? 4. Kalian sudah kelas 4. Kalian berarti sudah bisa yang namanya mandiri. Orang mandi sendiri itu bukan. Mandiri itu sesuatu yang kalian bisa lakukan dengan secara sendiri. Jadi koyo kalian mandi, apakah kalian mandi itu masih dimandiin orang tua? Tidak, berarti sudah mandiri. Terus koyo mencuci pakaian sudah sendiri. Ada yang masih ada yang di kadang-kadang, tapi sudah belajar mencuci sendiri. Oke. Kalau sepatu, mencuci sepatu itu kalian sendiri? Yakin? Tenang? Oke, berarti untuk mencuci sepatu kalian sudah mencuci sendiri. Ada yang masih mencuci dicucikan orang tua? Masih, Alvin? Kadang, nggak apa-apa. Yang penting sudah belajar. Tapi kalian sudah kelas 4 itu harus mandiri. Koyo nyuci pakaian paling tidak itu apa? Pakaian seragami kalian. Ya. Terus sepatu. Nah, nggak apa-apa. Yang penting kalau kalian tapi sudah mau belajar seperti apa? Sepatu. Terus kaos kaki kalian sudah apa namanya? Sudah belajar untuk mencuci sendiri. Oke, selain mencuci pakaian, sepatu dan lain sebagainya, ayo Maulana. Ya, sepatu, pakaian, terus kaos kaki. Pernah yang namanya mencuci piring? Pernah. Di rumah? Oke, kalian berarti sudah bisa mandiri, sudah bisa membantu orang tua. Menyapu? Ya. Kalian di sini kan ada yang namanya piket kelas. Nah, piket kelas itu untuk melatih kalian apa? Mandiri. Gen iso nyapu, terus apa? Biar tahu caranya yang namanya suatu kebersihan dan lain sebagainya, ya. Jadi yang namanya suatu kebersihan itu adalah sebagian dari, ayo Mbak Sofi, ya. Jadi ada yang namanya piket kelas. Nah, piket kelas itu bukan hanya menyapu saja, tapi juga menata meja, kursi agar terlihat rapi, ya, terlihat bagus penataannya. Bersih lantainya dan lain sebagainya. Jadi Pak Guru juga berharap bukan hanya di sekolah saja waktu kalian menyapu, terus mungkin ada kegiatan yang lainnya, mengepel dan juga membantu orang tua. Nah, kegiatan kalian di rumah tentang yang namanya apa? Mungkin menyapu bisa, terus mencuci pakaian atau membantu orang tua kalian. Nah, nyapu, tapi nanti akan Pak Guru cek. Nanti akan Pak Guru tanyakan ke orang tua kalian. Ini bener nggak yang namanya menyapu itu setiap hari? Misalkan Mas Arjun mengirim video ke Pak Guru menyapu, misalkan Mas Arjun, ini hanya misalkan loh ya. Nah, nanti suatu saat Pak Guru akan tanya, entah itu 1 minggu, 2 minggu, Pak Guru akan tanya ke orang tua kalian, apakah benar selama ini dalam 2 minggu Mas Arjun itu membantu di rumah menyapu? Nah, nanti akan ada
penilaian tersendiri. Kalau paham ya, persiapan untuk pulang yang nanti piket terlebih dahulu. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya saya ucapkan terima kasih, selamat datang. Di sini saya mau membuat atau yang namanya suatu presentasi atau tentang sedikit pengalaman tentang yang namanya budaya positif, guys. Ini mungkin mbak-mbaknya mungkin selama ini PPG Prajabatan yang angkatan kedua ya, Prajabatan angkatan kedua, jadi belum apa ya, intinya belum mengetahui bagaimana dasar-dasarnya atau mungkin mengenal dunia pendidikan, bagaimana ibaratnya apa ya, kalau orang Jawa mengatakan ngemong arek-arek cilik atau anak-anak kecil gitu ya. Nah, di sini di dunia pendidikan apalagi sangat mempengaruhi sekali dari kalangan kalangan nantinya. Di sini saya akan memprakteknya atau meminta izin untuk share screen ya. Oke, Pak. Pak. Ya ya. Di sini perkenalkan, nama saya Arjanto Farila Gelita, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sukoharjo ya. Di sini saya akan memaparkan bagaimana tentang filosofi dunia pendidikan dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, bagaimana yang dinamakan pendidikan berpihak pada murid di situ ya. Soalnya kita dulu sering sekali mengenal pembelajaran atau semboyan Ki Hajar Dewantara. Untuk semboyan
Ki Hajar Dewantara yang terkenal itu adalah yang pertama itu adalah ing ngarsa sing tulodo, yaitu sebagai guru itu bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan suatu perbuatan. Ing madya mangun karsa, yaitu guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat, dan juga tuturi handayani. Itu guru itu menjadi memberikan suatu dorongan dan suatu arahan. Nah, di sini bisa dikatakan atau yang sangat terkenal sekali dengan istilahnya semboyannya adalah triologi pendidikan. Menentukan anak mencapai suatu kodrat, yaitu di mana tujuan pendidikannya itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai suatu anggota masyarakat. Nah, kodrat itu dibagi menjadi dua untuk kalangan anak-anak ya, atau di dunia pendidikan, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, di mana yang namanya kodrat alam itu berkaitan dengan sifat yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, dan juga untuk kodrat zaman itu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Suatu misal di sini kita kemarin kalau mungkin dulu kita itu belum mengenal yang namanya TikTok, belum mengenal yang namanya belum mengenal namanya HP dan sebagainya. Nah, kita juga harus mengikuti zamannya anak itu, zaman sekarang. Nah, dalam satu proses menentukan anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong itu dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan. Nah, yaitu kita berpihak pada suatu murid. Pembelajaran berpusat pada murid dapat mendorong siswa secara aktif dalam membangun pengetahuan sikap dan perilaku sebagai pusat pembelajaran. Kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami itu mendorong munculnya rasa keamanan siswanya itu sendiri. Jadi misalkan terdapat motivasi dan kesadaran anaknya untuk belajar. Kemarin makanya kemarin tuh saya sering sekali walaupun mengajar tapi tetap kita diajak bercanda. Nah, di mana alasan penerapan Ki Hajar Dewantara itu mempunyai filosofi Ki Hajar Dewantara itu sangat relevan dengan perkembangan pembelajaran zaman pada zaman sekarang, menciptakan kemerdekaan dalam pembelajaran, di mana sekarang ini sudah menerapkan kurikulum merdeka belajarnya itu. Nah, di sini akan ada yang namanya bukan tambula rasa, bukan kertas kosong yang dapat digambar sesuai keinginan orang dewasa. Jadi anak itu punya keinginan, punya cita-cita. Tinggal kitanya sebagai seorang pendidik itu bagaimana mengolahnya, bagaimana kita bisa membuat mereka itu bisa menentukan, mewujudkan cita-citanya. Anak lahir dengan kekuatan kodrat masih samar-samar. Jadi mereka itu belum mempunyai tujuan pendidikan yang menentu. Nah, kita sebagai pendidik harus bisa menebalkan garisnya itu menjadi manusia seutuhnya. Nah, di sini bagaimana menebalkannya? Di sini ada yang namanya menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultura, atau yang nama disebut dengan sering kita sebut dengan budaya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar anak mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan di setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tadi karena ada yang namanya kodrat alam dan juga kodrat kodrat alam dan juga kodrat zaman ya. Nah, makanya di situ kita melihat adanya mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, di sini kita melihat seorang guru atau pendidik itu sebagai ibarat seorang petani. Kok bisa dikatakan ibarat seorang petani, di mana yang namanya seorang pendidik itu bagaimana kita mengolah anak kita menjadi seorang atau mengolah anak tersebut bisa menjadi yang lebih baik. Itu bagaimana? Seperti petani itu sering sekali yang namanya
ibarat padinya itu tidak bagus, walaupun padinya kurang bagus, tapi kalau yang namanya seorang petani mau memberikan apa namanya, mau memberikan suatu, sering dipupuk, diairi dan lain sebagainya, pasti akan mendapatkan padi yang sangat bagus. Jadi guru itu sebagai petaninya, kalau murid itu sebagai padinya. Jadi kita bagaimana cara apa ya, memolesnya padi tersebut biar menjadi yang lebih bagus. Nah, di sini penerapannya pemikiran di Dewan Gadget Dewan Terang ya. Suatu tantangan, kebanyakan orang itu anak itu kurangnya minat anak dalam belajar sehingga sulit melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, biasanya seperti itu. Untuk tantangannya kurang minat anak belajar, sering gojek dewe. Nah, solusinya itu kita harus memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran dan memahami karakter peserta didik, serta bermain sambil belajar, karena kodrat anak itu adalah kodrat yang merupakan kodrat bermain, bukan untuk belajar tetapi sambil bermain. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Kita mulai di sini adalah budaya positifnya, di mana tugas seorang guru itu adalah mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, dan juga memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Nah, walaupun banyak ada yang murid yang mungkin terkenal nakal, atau mungkin perkataannya kotor, atau mungkin sering nganu temennya. Nah, itu sebagai guru tugasnya seperti itu. Nah, guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Nah, bukan hanya guru saja ya. Kalau mungkin mbak-mbaknya punya pacar juga seperti itu, tidak disakiti senengnya. Terus memaksa untuk belajar, jangan memaksa anak itu untuk belajar. Nah, tugasnya bukan seperti itu. Tugasnya bukan merapikan barang-barangnya murid waktu pulang sekolah. Guru terus merapikan barang-barangnya murid, itu tidak. Terus menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis, itu tidak. Nah, guru juga tugasnya bukan mengeluh, jangan suka mengeluh ya, merusak barang pribadi orang lain, melakukan tugasnya guru, memutuskan untuk teman kamu. Terus tugas murid itu belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan dan memeriksa tugasnya kembali. Nah, di situ adalah ada tugasnya murid, ada tugas seorang guru, dan bukan tugasnya. Nah, di sini saya mau sedikit bertanya ya, tentang menurut mbak-mbaknya ini setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurutnya mbak-mbak ini dapat mendisiplinkan anak enggak? Menurutnya jenengan? Kalau menurut saya tidak, Pak. Tidak nggih. Oke. Kita lanjut dulu. Memberikan hukuman dengan hal positif seperti itu, atau misalkan membersihkan halaman sekolah dapat disiplinkan anak. Terus juga memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini menurut jenengan, memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak enggak? Menurut jenengan? Iya, Pak. Kelebihan menurut saya dapat meningkatkan motivasi. Nah, kebanyakan seperti itu, Nje. Nah, sebenarnya untuk memberikan penghargaan itu sebenarnya hanya memberikan motivasi, bukan, kalau motivasinya sebenarnya juga bagus. Cuma kalau motivasi untuk memberikan penghargaan itu sebenarnya bukan untuk meningkatkan anaknya untuk maju, itu enggak. Malah ada anak yang cenderung takut kalau misalkan nggak bisa, nanti nggak dapat penghargaan. Nah, itu nanti akan kita pelajari selanjutnya. Di sini yang namanya pertanyaan setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak itu, memang hukuman itu kalau anak sudah
mendengar kata hukuman pasti merasa takut ya. Jangan sampai yang namanya akan mendapat hukuman. Nah, jangan sampai kalau sudah ketemu murid jangan mengatakan hukuman nantinya. Nah, di sini ada yang namanya identitas. Nah, identitas hukuman dan mungkin disiplin. Disiplinnya sanksi atau konsekuensi dan juga restitusi. Nah, di sini nanti kita akan mengenal yang namanya restitusi yang mungkin jenengan dari perajabnya atau PPL-nya dulu belum memahami apa itu tentang restitusi. Nah, hukuman yaitu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Nah, peraturannya jangan sampai kamu harus. Ada kata kamu harus. Nah, itu termasuk hukuman itu nantinya. Murid membenci suatu peraturan. Nah, sanksi atau konsekuensinya itu adalah sesuatu yang menyakitkan itu terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk menjadi murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Nah, di sini ada yang namanya restitusi juga. Nah, restitusi itu sebuah atau merupakan pilihan menguatkan untuk murid dan juga jangka waktu yang panjang. Nah, jadi hukuman kita akan ganti yang namanya restitusi ya, kalau bisa ya, jangan nama-nama tentang hukuman. Nah, bagaimana itu nanti restitusi kita akan kita pelajari nantinya. Kita sebagai masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka waktu panjang. Nah, di situ kalau hukuman itu kamu harus, tapi kalau restitusi apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini ada motivasi perilaku yaitu tentang manusia. Nah, di sini yang pertama itu motivasi-motivasi tentang manusia untuk anak didiknya, terutama anak didik kita dan juga sebagai guru ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau suatu hukuman. Jangan sampai tadi mengatakan jangan sampai ada kata hukuman. Hukuman kalau itu sudah anak mengenal kata hukuman itu udah paling takut. Nah, seorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka yang secara fisik. Yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dia tadi suatu mengatakan mendapatkan penghargaan akan meningkatkan motivasi anak. Sebenarnya itu memang iya, tapi itu dalam jangka pendek. Jadi kalau kita tidak memberi suatu penghargaan, anak itu nantinya tidak akan mau. Kalau misalkan, ayo yang si A maju. Kalau dia tidak akan mendapat, kalau gurunya tidak memberikan suatu penghargaan, dia tidak akan maju walaupun dia bisa. Jadi jangan merasa penghargaan itu akan memotivasi anak itu tidak. Iya bisa, tapi hanya dalam waktu jangka pendek saja. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu adalah motivasi-motivasinya. Jadi makanya tadi boleh kita memberikan suatu penghargaan waktu kita mengajar untuk anaknya biar termotivasi. Boleh, tetapi jangan terlalu sering. Karena apa? Itu akan membuat anak itu tidak motivasinya hanya mendapatkan penghargaan. Kalau tidak mendapat penghargaan, dia tidak akan termotivasi lagi. Gitu ya. Nah, dan di situ sebelum kita memberikan suatu motivasi di situ, kita juga harus membentuk suatu keyakinan kelas. Nah, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan tantangan perlu disepakati di dalam kelas. Nah, di sini saya sendiri kemarin itu sebelum di masuk semester awal itu pasti kita membentuk suatu keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu silahkan anak menyatakan apa yang dia inginkan senyaman mungkin. Anak itu masuk di dalam kelas itu bagaimana biar anak itu ya seneng. Oh, ini adalah kelas saya atau rumah saya inginnya apa di kelas tersebut. Nah, setelah itu dibuat, maka semua anggota itu dapat setuju atau tidaknya dapat ditempel di dinding kelas agar mudah dilihat. Nah, nanti kalau misalkan
mbak-mbaknya atau mungkin PPL atau mungkin waktu mengajar di kelas saya itu nanti bisa tahu lihat peraturan-peraturan atau keyakinan kelas yang ada di kelas saya itu sudah ditempel di bagian utara di dekat lemari. Nah, di situ ada keyakinan kelas untuk kita sepakati. Nah, di sini keyakinan kelas itu yang pertama, mungkin setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas itu dapat menentukan terciptanya lingkungan yang suatu positif. Jadi, keyakinan kelas jangan menimbulkan ketakutan anak merasa merasa dihukum. Nah, itu jangan, karena itu kelas itu membuat lingkungan mereka itu menjadi suatu positif. Perilaku warga kelas menjadi kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya yang positif. Untuk menciptakan budaya yang positif perlu diciptakan dari keyakinan-keyakinan tadi. Nah, di sini guru itu menjadi 5 posisi kontrol. Yang pertama kebanyakan adalah penghukum, membuat orang merasa bersalah dan juga menjadi teman sebagai monitor atau pemantau sebagai manajer. Biasanya sering sekali 5 posisi kontrol ini terjadi. Nah, sekarang ini sudah tidak ada yang namanya, kalau sebisa mungkin kita mengajar jangan ada yang namanya menghukum atau penghukum. Kita seorang pendidik, bukan seorang polisi, bukan seorang hakim. Nah, kita bukan menjatuhkan hukuman. Jadi kita hanya menebalkan keinginan anak-anak itu sendiri. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama, semua yang dilakukan setiap manusia itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, itu pasti ya. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, pastinya. Mohon maaf ya, malam minggu malah diajak webinar seperti ini ya. Kebutuhan cinta dan kasih sayangnya. Nah, terus yang ketiga itu kebutuhan penguasaan, kebutuhan yang keempat itu adalah kebutuhan akan kebebasan, yang kelima itu adalah kebutuhan kesenangan. Nah, di sini apalagi mbak-mbaknya mungkin mohon maaf yang punya pacarnya sendiri, malam minggu mah diajak webinar dan lain sebagainya, kesenangannya berkurang jadinya. Mohon maaf ya. Nah, di sini tadi tentang yang namanya restitusi. Nah, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisinya untuk memperbaiki suatu kesalahan sehingga bisa kembali pada suatu kelompok mereka yang lebih kuat. Jadi jangan merasa kita menjadi penghukum ya. Nah, jadi kalau bagaimana cara untuk melakukan restitusi tersebut hingga mereka itu bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi jangan merasa dihukum, tetapi kita akan menjadi sebuah restitusi. Ubah hukuman itu menjadi sebuah restitusi, yaitu proses kolaboratif dan mengajar murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, tadi kita sebagai pembimbing, dia juga sebagai teman, dia juga mengerti keadaan mereka. Orang seperti yang mereka inginkan itu tujuannya mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, di mana yang namanya pendidik jangan merasa menghukum dan menghakimi, itu tadi ya. Nah, ada ciri-ciri 9 restitusi, di mana yang namanya 9 tersebut yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, bukan menebus suatu kesalahan, namun untuk belajar dari suatu kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Nah, ditawarkan kesalahanmu kemarin atau mungkin keyakinan kelas kemarin itu apa. Nah, bukan suatu paksaan ya. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, percaya dirinya kita munculkan. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Yang keenam adalah restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan suatu tindakan. Nah, anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda ya, mempunyai karakter yang berbeda-beda. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, bukan menyalahkan, tetapi pendidik harus memberikan suatu solusi. Yang ke-9, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tadi mungkin sebelum kita melakukan keyakinan kelas itu, berikan ke anak itu
apa yang dia inginkan di dalam kelas. Mungkin sering sekali ada anak yang berbicara kotor. Nah, mungkin kita bisa memasukkan di situ. Setuju atau tidak kalau misalkan anak itu berbicara kotor. Nah, kita kembalikan ke anaknya lagi. Kalau misalkan setuju, berarti kita tulis. Nah, di sini ada tiga restitusi itu tadi, di mana yang namanya restitusi mungkin ya segitiga restitusi ya. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ada dua kemungkinan atau pertanyaan mungkinnya. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Mungkin waktu dia mempunyai kesalahan, kita sebagai pendidik jangan merasa kamu salah. Nah, itu malah akan mengakibatkan anak itu menjadi cenderung akan minder nantinya. Nah, kalau menghukum itu akan dia merasa nanti dibully malahan. Terus validasi tindakan yang salah itu adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, misalkan biasanya kadang walaupun anak SD, biasanya kalau dia pendiam, kadang bagaimana di rumah dan sebagainya, itu kita harus sebagai teman juga. Jadi kita jangan pernah yang namanya saya di sini sebagai guru, tidak. Sekarang zamannya bukan guru dan murid, tetapi kita sebagai orang tua dan juga sebagai teman dan juga sebagai membimbing anaknya. Mungkin di rumah itu anaknya merasa terbebani dan mungkin kita ajak mereka berbicara, mungkin dijak jajan dulu atau mungkin dijak ngobrol di depan kelas dan lain sebagainya. Dia akan curhat nantinya. Nah, di sini adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kebutuhannya. Terus yang kedua, menstabilkan identitas. Nah, itu juga perlu distabilkan. Setiap orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Mungkin waktu kita menanyakan kesalahan itu, kita merasa kita memberikan suatu pertanyaan. Mungkin bukan hanya kamu saja yang melakukan kesalahan, tapi Pak guru, Bu guru pun juga pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, jadi menstabilkan identitasnya. Jadi bukan kesalahan itu berada di dia saja. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi misalkan ada anak itu yang salah, kita panggil ke dalam kelas atau mungkin kita panggil di suatu ruangan tertentu, kita mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Terus yang ketiga mungkin di sini adalah menanyakan suatu keyakinan, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati tadi. Nah, mungkin tadi kok kamu berbicara kotor, kok kamu memalak. Di situ mungkin ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi kita sudah mempunyai keyakinan kelas. Kenapa kamu langgar atau kenapa kita bisa seperti itu? Kamu kenapa? Nah, jangan langsung menghukum secara sepihak. Nah, terus yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi anak itu pasti punya keinginan, punya cita-cita, dan punya rasa menjadi yang lebih. Nah, jadi makanya setiap hari saya sendiri sering mengatakan, pengenmu ke apa? Sebelum saya masuk atau sebelum memulai pembelajaran, tiap pagi selalu saya tanyakan, kamu ke sekolah sini pengennya apa? Kalau kamu pengennya belajar, yuk ayo belajar. Nek mau bermain, yuk ayo bermain. Jadi kita kondisikan situasi anak-anak tersebut. Jadi jangan kita harus belajar seperti ini. Kita anak itu harus bisa matematika, tidak. Sekarang itu dunianya merdeka belajar. Materi ini tadi mohon maaf, mungkin ada suatu kebingungan atau mungkin apa yang saya katakan ini tadi juga terlalu cepat dan juga mungkin kurang memahami. Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf ya. Terima kasih juga, terima kasih sama mbak-mbaknya yang sudah memberikan kesempatan, waktunya yang sudah saya sita waktunya, karena nanti juga mbak-mbaknya juga akan masuk ke situ untuk sama dosennya. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.